Selama 3 tahun, suamiku mengaku kerja di luar negeri. Namun, paket misterius dari kurir di pasar menampar batinku. Foto-foto itu membuktikan dia bukan di Korea, melainkan hidup mewah di kota sebelah bersama wanita lain dan keluarga barunya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, atau rebahan? Yuk kita simak ceritanya. Udara pagi di Bandara Soekarno-Hatta terasa begitu dingin, seolah menusuk hingga ke tulang sumsum Sari. Namun, rasa dingin itu tak sebanding dengan kekosongan yang mulai merambat di hatinya. Di hadapannya, Rian berdiri gagah dengan jaket tebal yang baru dibeli kemarin sore di pasar grosir. Koper besar berwarna hitam berdiri kokoh di sampingnya, berisi harapan-harapan yang mereka susun bersama selama berbulan-bulan. "Bu, jaga diri baik-baik di rumah, ya," ucap Rian sambil menggenggam kedua tangan Sari erat-erat. Matanya menatap tajam, seolah ingin meyakinkan istrinya bahwa perpisahan ini hanyalah sementara. "Aku pergi bukan untuk senang-senang. Ini demi kamu, demi anak-anak, demi melunasi semua utang keluarga kita." Sari mengangguk pelan, menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk matanya agar tidak tumpah. Ia tidak ingin suaminya berangkat dengan hati yang berat. "Iya, yah, kamu juga hati-hati di sana. Jangan telat makan. Ingat, kerja di Korea itu keras. Jangan memaksakan diri kalau badan lagi nggak enak." Di samping Sari, kedua anak mereka, Budi yang berusia 7 tahun dan Sinta yang baru berusia 4 tahun, memeluk kaki ayahnya erat-erat. Mereka belum sepenuhnya mengerti mengapa ayah mereka harus pergi jauh. Namun suasana haru di antara kedua orang tua mereka membuat anak-anak itu ikut menangis. "Bapak jangan lama-lama ya," rengek Sinta dengan suara serak. Rian berjongkok, menyamakan tingginya dengan kedua buah hatinya. Ia mengusap kepala mereka dengan lembut, memberikan senyuman terbaik yang ia punya. "Bapak janji, Bapak akan pulang setiap tahun. Nanti kalau Bapak pulang, Bapak bawakan mainan yang banyak. Budi mau robot, kan? Sinta mau boneka yang bisa bicara, kan? Bapak pasti belikan. Asal kalian nurut sama ibu, ya." Janji itu terucap begitu manis, begitu meyakinkan. Sari merekam momen itu dalam ingatannya sebagai penguat di hari-hari sepi yang akan datang. Setelah pelukan perpisahan yang panjang, Rian melangkah masuk ke gerbang keberangkatan. Sari terus melambaikan tangan hingga punggung suaminya hilang di balik kerumunan orang. Saat itulah, pertahanannya runtuh. Air matanya tumpah membasahi pipi. Perjalanan pulang dari bandara terasa sangat sunyi, meski Sari menaiki bus umum yang penuh sesak. Pikirannya melayang pada tumpukan utang peninggalan mertuanya yang kini menjadi tanggung jawab Rian, serta biaya sekolah anak-anak yang semakin mahal. Keputusan Rian untuk menjadi tenaga kerja Indonesia, TKI, di Korea Selatan diambil sebagai jalan pintas. Mereka menggadaikan sertifikat tanah warisan satu-satunya milik orang tua Sari untuk biaya keberangkatan Rian ke agen penyalur. "Sabar ya, Bu. Nanti kalau Mas Rian sudah gajian bulan pertama, kita tebus lagi sertifikat itu." Begitu kata Rian semalam sebelum berangkat. Hari-hari pertama tanpa Rian terasa sangat berat bagi Sari. Rumah sederhana mereka yang berdinding batako tanpa plester itu terasa jauh lebih besar dan sepi. Biasanya, ada suara Rian yang meminta kopi di pagi hari atau suara motor bututnya yang menderu saat pulang kerja serabutan. Kini, hanya ada suara celoteh anak-anak dan desah napas lelah Sari. Untuk menyambung hidup sehari-hari sebelum kiriman uang Rian datang, Sari memutuskan untuk berjualan kue basah. Setiap pukul 2 pagi, saat tetangga lain masih terlelap dalam mimpi, Sari sudah bangun. Dapur kecilnya yang sempit mulai ngebul. Aroma pandan, santan, dan gula merah menguar mengisi udara subuh. Ia membuat dadar gulung, kue lapis, dan donat kampung. Tangannya yang dulu halus kini mulai kasar karena terus-menerus mengulen adonan dan terkena panas kompor. Namun, Sari tidak pernah mengeluh. Ia melakukan semua ini dengan senyuman, membayangkan masa depan cerah di mana Rian akan pulang membawa kesuksesan, merenovasi rumah mereka menjadi layak huni, dan menyekolahkan anak-anak hingga tinggi.
1 bulan berlalu. Sari menunggu dengan cemas kabar kiriman uang dari Rian. Telepon dari suaminya jarang sekali berdering panjang. Rian beralasan, ia masih dalam masa pelatihan dan adaptasi di pabrik onderdil mobil tempatnya bekerja. Halo, Bu. Suara Rian terdengar di ujung telepon pada suatu malam. Suaranya terdengar lelah. Halo, ya? Gimana kabarnya? Sehat? Tanya Sari antusias. Sehat, Bu. Cuma capek banget. Kerjanya berat. Disiplinnya ketat. Oh ya, Bu. Bulan ini aku belum bisa kirim uang penuh. Ya. Ucap Rian ragu-ragu. Jantung Sari berdegup kencang. Ia sudah menunggak bayaran listrik dan hutang bahan kue di warung sembako. Loh, kenapa? Ya? Katanya gajinya besar. Iya, tapi ada potongan agen, Bu. Kan biaya berangkat kemarin belum lunas semua ternyata. Agen minta dipotong langsung dari gaji selama 3 bulan pertama. Jadi aku cuma bisa kirim 500.000 dulu ya buat jajan anak-anak. Kamu yang sabar ya, Bu. Ini demi masa depan kita juga. Sari menelan kekecewaannya. 500.000 rupiah? Itu bahkan tidak cukup untuk modal belanja bahan kuenya selama seminggu. Belum lagi untuk makan dan susu Sinta. Tapi sebagai istri yang berbakti, Sari berusaha mengerti. Ia tidak ingin membebani pikiran suaminya yang sedang berjuang di negeri orang. Ya sudah, ya, enggak apa-apa. Biar ibu yang usaha di sini cari tambahannya. Yang penting kamu sehat, kerjanya lancar, biar utangnya cepat lunas. Jawab Sari dengan suara bergetar. Bulan kedua dan ketiga pun tak jauh berbeda. Selalu ada alasan tentang potongan asuransi, biaya tempat tinggal asrama, atau uang makan yang mahal karena Rian tidak cocok dengan makanan kantin pabrik. Sari harus banting tulang lebih keras. Ia mulai menerima pesanan nasi kotak untuk acara-acara kecil di kampung, menambah jam kerjanya hingga larut malam. Terkadang, saat tubuhnya remuk redam setelah seharian bekerja, Sari menatap foto pernikahan mereka yang tergantung miring di dinding ruang tamu. Wajah Rian di foto itu tersenyum lebar. Aku kuat. Yah, aku kuat. Bisik Sari pada dirinya sendiri, menyeka keringat di dahinya. Ia tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari ujian panjang yang akan menggerogoti kesetiaannya. Sebuah ujian yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar lelah fisik. Sari memegang teguh janji Rian di bandara, tanpa menyadari bahwa janji itu perlahan mulai memudar di seberang lautan sana. Waktu adalah pencuri yang paling kejam. Ia berlalu tanpa suara, mengambil masa muda Sari dan menggantinya dengan kerutan halus di sudut mata serta tangan yang semakin kasar. Sudah 3 tahun sejak Rian meninggalkan rumah gubuk itu. 3 tahun yang seharusnya membawa perubahan, namun justru membawa Sari ke dalam jurang tanda tanya yang tak berdasar. Janji Rian untuk pulang setahun sekali hanyalah omong kosong. Tahun pertama, Rian beralasan kontrak kerjanya tidak membolehkan cuti jika ingin mendapat bonus besar. Tahun kedua, Rian bilang paspornya sedang ditahan pihak imigrasi karena urusan administrasi perpanjangan visa. Tahun ketiga ini, alasannya semakin tidak masuk akal. Pandemi membuat penerbangan susah dan tiket mahal. Komunikasi mereka pun mengalami degradasi yang menyakitkan. Jika dulu di bulan-bulan awal Rian masih menyempatkan diri menelepon seminggu sekali, kini sebulan sekali pun sudah untung. Itu pun hanya berupa pesan singkat atau pesan suara di aplikasi chat. Setiap kali Sari meminta untuk melakukan panggilan video agar anak-anak bisa melihat wajah ayahnya, Rian selalu menolak dengan 1001 alasan. Yah, Sinta kangen. Mau lihat muka bapak. Video call sebentar saja ya. 5 menit saja. Pinta Sari suatu sore melalui pesan suara, saat Sinta sedang demam dan terus memanggil nama ayahnya. Balasan Rian baru masuk 4 jam kemudian. Hanya berupa teks pendek. Nggak bisa, Bu. Kamera HP-ku rusak jatuh pas kerja di pabrik kemarin. Belum sempat servis. Di sini servis HP mahal. Lagian sinyal di asrama lagi jelek banget. Putus-putus. Nanti saja kalau sudah ganti HP baru. Sari menatap layar ponselnya yang retak dengan pandangan nanar. Kamera rusak? Selama setahun penuh? Apakah masuk akal seseorang bekerja di negara maju seperti Korea tidak mampu membeli ponsel baru atau sekadar memperbaiki kamera?
Hati kecil Sari mulai berteriak, memberikan sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, rasa percayanya pada Rian dan ketakutannya untuk berburuk sangka selalu berhasil menepis keraguan itu. Sari adalah wanita desa yang polos. Baginya suami adalah imam yang tidak mungkin berbohong. Sementara itu, kondisi ekonomi Sari tidak mengalami peningkatan yang signifikan seperti yang dibayangkan para tetangga. Kiriman uang Rian memang ada, tapi jumlahnya tidak pernah menetap dan tidak pernah, wah. Rian bilang biaya hidup di sana naik, dan ia sedang menabung di rekening Bank Korea agar nanti saat pulang bisa langsung beli tanah. Sari hanya menerima jatah bulanan sekadar cukup untuk makan dan sekolah anak, tidak lebih. Rumah mereka masih sama, gubuk setengah tembok dengan atap seng yang bocor di sana-sini saat hujan deras. Motor butut Rian yang dulu ditinggalkan kini makin sering mogok. Kondisi ini menjadi santapan empuk bagi mulut-mulut tajam tetangga sekitar. Di kampung itu, kesuksesan seorang TKI diukur dari seberapa cepat rumahnya direnovasi menjadi tingkat 2 atau seberapa kinclong motor baru yang dibelikan untuk istrinya. Suatu pagi, saat Sari sedang belanja sayuran di tukang sayur keliling, ia mendengar bisik-bisik yang sengaja dikeraskan. Jeng, lihat tuh si Sari, ucap Bu Yati, tetangga sebelah rumah yang terkenal paling update soal gosip kampung. Ia menyenggol lengan ibu-ibu lain. Suaminya kan sudah 3 tahun di Korea. Masa rumahnya masih kayak kandang ayam begitu? Lihat tuh bajunya Sari. Daster itu lagi. Daster itu lagi. Jangan-jangan suaminya di sana bukan kerja di pabrik, tapi jadi gembel. Ibu-ibu lain tertawa kecil, menutup mulut mereka dengan tangan. Atau jangan-jangan suaminya sukses, tapi uangnya nggak dikirim ke istri. Tahu sendiri kan, laki-laki kalau jauh dari istri, apalagi di luar negeri, banyak godaan. Jangan-jangan uangnya buat jajan di sana. Telinga Sari terasa panas. Dadanya sesak menahan amarah dan malu. Ia ingin sekali berteriak, membela suaminya, mengatakan bahwa Rian sedang menabung untuk masa depan mereka. Tapi Sari sadar, ia tidak punya bukti apa-apa. Ia hanya diam, memilih sayuran dengan tangan gemetar, lalu buru-buru membayar dan pergi dari kerumunan itu. Sesampainya di rumah, Sari menangis di pojok dapur. Ia melihat pantulan dirinya di cermin kusam. Wajahnya terlihat lelah. Kulitnya kusam karena asap dapur dan panas matahari saat menjajakan kue. Apakah Rian malu padanya? Apakah Rian benar-benar menabung? Atau omongan Bu Yati ada benarnya? Malam itu, Sari mencoba menghubungi Rian lagi. Ia butuh kepastian. Ia butuh suara suaminya untuk menenangkan badai di hatinya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Suara operator menjawab panggilannya. Berulang kali Sari mencoba. Hasilnya sama. Sari beralih ke aplikasi chat. Foto profil Rian tidak pernah berubah sejak 2 tahun lalu. Gambar pemandangan gunung, bukan wajahnya. Statusnya pun kosong. Yah, tadi aku dihina Bu Yati, ketik Sari dengan air mata bercucuran. Katanya kamu nggak sukses. Katanya rumah kita jelek. Kapan kamu pulang? Yah? Anak-anak butuh sosok bapak. Aku capek berjuang sendirian di sini menghadapi omongan orang. Pesan itu hanya bertanda centang 1 abu-abu. Rian tidak sedang online. Sari memeluk lututnya di atas dipan kayu yang berderit. Di kamar sebelah, anak-anak sudah tidur lelap. Budi tidur memeluk foto ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya. Keheningan malam itu terasa mencekam. Sari tidak tahu bahwa di tempat lain, di sebuah klub malam yang hingar-bingar, Rian sedang tertawa lepas memegang gelas minuman mahal, dengan lengan yang merangkul pinggang seorang wanita cantik bergaun merah. Ponsel Rian yang canggih, bukan ponsel kamera rusak seperti yang ia akui pada Sari, tergeletak di meja, sengaja dimatikan agar tidak ada gangguan dari masa lalu yang ia tinggalkan di kampung. 3 tahun keheningan ini bukan karena jarak atau sinyal. Keheningan ini diciptakan dengan sengaja oleh Rian untuk mengubur Sari pelan-pelan dari hidupnya. Sementara ia membangun istana baru di atas penderitaan istri dan anak-anaknya. Dan Sari, wanita setia itu, masih terus berdoa dalam setiap sujud malamnya agar suaminya selalu dalam lindungan Tuhan, tanpa tahu bahwa badai besar sedang bergerak menuju ke arahnya,
Dikirimkan melalui sebuah kotak kardus yang akan segera tiba. Matahari belum sepenuhnya menampakkan diri, namun pasar induk sudah berdenyut dengan kehidupan yang kasar dan bising. Aroma amis ikan, bau busuk sampah sayuran yang membusuk, dan keringat manusia bercampur menjadi satu udara pengap yang setiap pagi harus dihirup oleh Sari. Di sudut pasar yang becek, beralaskan terpal plastik biru yang sudah mulai robek di sana-sini, Sari duduk bersimpuh menjajakan kue-kue basahnya. Lapis legitnya 2003, Bu? Tawar seorang ibu bertubuh gempal dengan nada menekan. Tangannya membolak-balik kue buatan Sari tanpa perasaan, seolah sedang memeriksa barang rongsokan. Sari tersenyum getir, mencoba tetap ramah meski hatinya lelah. Maaf, Bu. Tidak bisa. 2000 itu harga modal. Tepung lagi naik. Gula merah juga mahal. 2.500 sudah paling murah sepasar ini, Bu. Rasanya saya jamin enak. Santannya asli. Ah, pelit amat. Ya sudah, bungkus 2 saja. Jangan pakai plastik. Saya bawa tas sendiri. Gerutu pembeli itu sambil melempar uang recehan ke atas nampan kue. Sari memungut uang itu dengan sabar. Receh demi receh ia kumpulkan. Hari ini penjualan agak sepi. Sudah pukul 9 pagi, namun tampah kuenya masih tersisa separuh. Bayangan wajah Budi yang meminta sepatu baru karena sepatu lamanya sudah jebol di bagian jempol kembali menghantui pikiran Sari. Sepatu itu harganya mungkin tidak seberapa bagi orang lain, tapi bagi Sari, itu berarti ia harus menjual ratusan kue dadar gulung. Keriuhan pasar semakin menjadi-jadi ketika para kuli panggul berteriak meminta jalan. Sari mengusap peluh di dahinya dengan ujung kerudung yang sudah kusam warnanya. Ia baru saja hendak menata ulang susunan donat kampungnya ketika sebuah bayangan gelap jatuh menutupi lapaknya. Sari mendongak, mengira ada pembeli yang datang memborong. Namun, sosok yang berdiri di depannya bukanlah ibu-ibu yang hendak belanja sayur. Seorang pria berperawakan tegap, mengenakan jaket kulit hitam yang terlihat terlalu bagus dan bersih untuk ukuran pasar becek ini, berdiri menjulang. Helm full face kaca gelap masih terpasang di kepalanya, menyembunyikan wajahnya dengan sempurna. Aura pria itu terasa asing dan mengintimidasi. Permisi. Suara pria itu terdengar berat dan datar dari balik helm. Apakah benar ini dengan Ibu Sari? Istri dari Bapak Rian. Jantung Sari seakan berhenti berdetak sesaat. Nama Rian disebut. Pikiran buruk langsung menyergap kepalanya. Apakah Rian kecelakaan di pabrik? Apakah Rian sakit keras? Atau apakah Rian meninggal dunia? Keringat dingin mulai mengucur di punggung Sari. Tangannya gemetar saat meletakkan penjepit kue. Iya, Mas. Saya Sari. Ada apa ya? Ada kabar apa tentang suami saya? Tanya Sari dengan suara tercekat. Matanya menatap nanar ke arah kaca helm yang gelap itu, mencoba mencari sorot mata si pembawa pesan. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, seolah memastikan tidak ada orang yang terlalu memperhatikan interaksi mereka. Gerak-geriknya mencurigakan, seperti seorang agen rahasia atau seseorang yang sedang melakukan transaksi terlarang. Pasar memang ramai, tapi keramaian itu justru membuat mereka tidak terlalu diperhatikan orang lain yang sibuk dengan urusan perut masing-masing. Pria itu kemudian merogoh tas selempang yang ia bawa. Ia mengeluarkan sebuah kotak kardus berukuran sedang, kira-kira seukuran kotak sepatu, namun dibungkus sangat rapi dengan lakban coklat berlapis-lapis. Tidak ada nama pengirim, tidak ada resi pengiriman dari ekspedisi manapun. Hanya ada tulisan spidol hitam tebal di atasnya. Untuk Sari, pribadi. Ini titipan penting buat Mbak Sari, ucap kurir misterius itu sambil menyodorkan kotak tersebut. Suaranya merendah, hampir seperti berbisik, memaksakan Sari untuk memajukan tubuhnya agar bisa mendengar. Sari menerima kotak itu dengan tangan gemetar. Bobotnya lumayan berat. Ini apa, Mas? Dari siapa? Dari Mas Rian. Kurir itu menggeleng pelan, atau setidaknya helmnya bergerak ke kiri dan kanan sedikit. Saya hanya disuruh mengantar. Pengirimnya tidak mau disebutkan namanya. Tapi, Mbak. Pria itu mendekatkan wajahnya sedikit ke arah Sari, memberikan penekanan yang membuat bulu kuduk Sari meremang. Saran saya,
Jangan dibuka di sini. Jangan dibuka di depan orang lain. Bawa pulang. Buka sendirian di kamar saat sepi. Ini menyangkut masa depan Mbak dan suami Mbak. Kata-kata itu menghantam dada Sari seperti palu godam. Jangan dibuka di sini. Menyangkut suami Mbak. Kalimat itu mengandung ancaman sekaligus peringatan yang mengerikan. Sari ingin bertanya lebih banyak, menuntut penjelasan siapa yang menyuruhnya. Tapi pria itu sudah membalikkan badan. Tunggu, Mas. Mas. Panggil Sari setengah berteriak. Namun pria itu melangkah cepat. Kakinya yang panjang melompati genangan air pasar dengan tangkas, lalu menghilang di balik kerumunan orang-orang yang berdesakan. Sari berdiri terpaku, memeluk kotak kardus itu erat-erat di dadanya seolah kotak itu adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Perasaan Sari menjadi tidak karuan. Ia tidak bisa lagi fokus berjualan. Setiap mata yang memandangnya di pasar seolah-olah sedang mengawasi kotak yang ia pegang. Apakah ini berisi narkoba? Apakah Rian terlibat masalah hukum? Atau apakah ini potongan tubuh? Pikiran-pikiran liar yang mengerikan berputar di kepala Sari, dipicu oleh banyaknya berita kriminal yang sering ia dengar dari televisi tetangga. Sari memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia membereskan dagangannya dengan tangan yang masih gemetaran. Beberapa kue yang belum laku ia masukkan kembali ke dalam wadah plastik besar dengan asal-asalan, membuat bentuknya sedikit penyok. Tapi ia sudah tidak peduli. Prioritasnya sekarang adalah kotak ini. Perjalanan pulang dari pasar ke rumahnya yang berjarak sekitar 2 kilometer terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidupnya. Sari berjalan kaki menyusuri gang-gang sempit kampung. Setiap kali ada motor yang lewat di dekatnya, ia menyentakkan bahu kaget, mendekap kotak itu semakin erat. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia bisa mendengar detaknya sendiri di telinga. Beradu dengan suara bising jalanan. Ia merasa diawasi. Rasanya seperti ada mata-mata di balik jendela rumah tetangga, atau seseorang yang mengikutinya dari belakang. Sari mempercepat langkahnya, setengah berlari, mengabaikan sapaan beberapa tetangga yang berpapasan dengannya. Sari, kok tumben sudah pulang jam segini? Kuenya habis. Tanya Bu RT yang sedang menyapu halaman. Sari hanya mengangguk cepat tanpa menoleh. Iya, Bu. Duluan ya, Bu. Sakit perut. Ia berbohong agar tidak ditanya macam-macam. Napasnya memburu. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal. Sampai di rumah, kunci pintu, dan buka kotak itu. Kotak yang menurut kurir misterius tadi adalah titipan penting tentang suaminya. Sesampainya di depan rumah gubuknya, Sari buru-buru membuka kunci pintu kayu yang sudah lapuk. Ia masuk, lalu segera menutupnya kembali dan menguncinya rapat-rapat. Bahkan menambahkan slot kayu di bagian atas pintu untuk memastikan tidak ada yang bisa masuk tiba-tiba. Rumah sedang sepi. Budi sedang sekolah, dan Sinta dititipkan di rumah neneknya, orang tua Sari, yang letaknya tak jauh dari sana. Keheningan rumah yang biasanya membuat Sari kesepian, kini justru terasa mencekam. Sinar matahari masuk melalui celah-celah genteng kaca, menciptakan garis-garis cahaya yang menerangi debu-debu beterbangan. Sari meletakkan kotak itu di atas meja makan kecil yang taplaknya sudah bolong kena rokok Rian dulu. Ia menatap kotak itu lekat-lekat. Kotak kardus coklat polos itu tampak begitu biasa, namun aura yang dipancarkannya begitu kelam. Sari menelan ludah, tenggorokannya terasa kering kerontang. Tangannya terulur menyentuh permukaan lakban. Dingin. Bismillah. Bisik Sari lirih. Rasa penasaran bercampur ketakutan berperang hebat di dalam batinnya. Apakah ia siap mengetahui isinya? Apakah ia siap jika isi kotak ini akan mengubah hidupnya selamanya? Tapi rasa cinta dan kekhawatirannya pada Rian mengalahkan segalanya. Jika Rian dalam bahaya, Sari harus tahu. Sari melangkah ke dapur, mengambil pisau dapur kecil yang biasa ia gunakan untuk mengiris bawang. Ia kembali ke meja makan, menarik kursi plastik, dan duduk menghadap kotak itu. Napasnya tertahan. Ujung pisau mulai menyentuh lakban pembungkus. Suara seret saat lakban teriris terdengar begitu nyaring di ruangan yang sunyi itu. Seolah-olah suara itu adalah lonceng pembuka babak baru dalam kehidupan Sari yang penuh penderitaan. Suara irisan lakban itu berhenti.
Sari meletakkan pisau di atas meja, lalu menggunakan kedua tangannya untuk membuka tutup kardus. Bau kertas dan aroma parfum mahal yang asing seketika menyeruak keluar dari dalam kotak, menggantikan bau apek rumah tua itu. Aroma itu manis, menyengat, dan sangat berkelas, bukan aroma yang biasa Sari cium di lingkungan kampungnya. Sari menahan napas. Matanya mulai menelusuri isi kotak tersebut. Tidak ada potongan tubuh, tidak ada narkoba, dan tidak ada uang. Benda pertama yang ia ambil adalah sebuah amplop tebal berwarna putih gading dengan tekstur kertas yang mewah. Di bagian depannya tertulis dengan tinta emas, Rian Monica. Tangan Sari gemetar hebat saat memegang amplop itu. Ia membukanya perlahan. Sebuah undangan. Undangan pesta ulang tahun mewah yang diadakan di sebuah ballroom hotel bintang 5. Rian Monica? Gumam Sari. Suaranya bergetar. Siapa Monica? Mengapa nama suaminya bersanding dengan nama wanita lain di undangan semewah ini? Otaknya berusaha menyangkal. Mungkin ini Rian yang lain. Nama Rian kan banyak. Batinnya mencoba menghibur diri. Namun, penyangkalan itu hancur berkeping-keping saat Sari mengambil tumpukan foto yang ada di bawah amplop. Foto pertama jatuh ke pangkuannya. Di foto itu, terlihat Rian, suaminya yang sah, ayah dari Budi dan Sinta, sedang berdiri di pinggir kolam renang sebuah villa mewah. Ia tidak memakai seragam pabrik kusam seperti yang sering ia ceritakan. Rian mengenakan kemeja linen putih bersih, celana pendek bermerek, dan kacamata hitam yang diselipkan di kerah baju. Kulitnya terlihat bersih, terawat, dan lebih cerah. Jauh berbeda dari Rian yang kurus dan kucel saat berangkat 3 tahun lalu. Rian sedang tertawa lepas, memegang gelas minuman berwarna oranye, sambil merangkul pinggang seorang wanita. Wanita itu cantik. Sangat cantik. Kulitnya putih mulus, rambutnya panjang bergelombang dicat coklat pirang, dan ia mengenakan gaun musim panas yang memperlihatkan bahunya yang jenjang. Mereka terlihat begitu serasi, begitu bahagia, seperti pasangan selebriti yang sedang berlibur. Dada Sari terasa sesak, seolah pasokan oksigen di ruangan itu tiba-tiba habis. Air matanya belum menetes. Rasa syok masih menahan emosinya di ambang batas. Ia mengambil foto berikutnya. Foto kedua, Rian dan wanita yang sama, Monica, sepertinya, sedang makan malam romantis dengan cahaya lilin. Ada kue ulang tahun di meja dengan tulisan, Happy Birthday My Love. Rian menyuapkan kue ke mulut wanita itu. Tatapan mata Rian di foto itu. Tatapan penuh cinta yang dulu pernah ia berikan pada Sari saat awal menikah, namun kini telah hilang entah kemana. Tangan Sari beralih ke benda lain di dalam kotak. Sebuah bundel kertas yang dijepit klip besi. Itu adalah struk belanja dan mutasi rekening koran. Mata Sari membelalak melihat angka-angka yang tertera di sana. Tas Louis Vuitton, 28 juta rupiah. Jam tangan Rolex, Secon, 85 juta rupiah. Makan malam di Sky Bar, 3.500.000 rupiah. Tanggal yang tertera di struk itu adalah bulan lalu. Bulan yang sama ketika Rian menelepon Sari sambil menangis, mengatakan bahwa ia sedang sakit gigi tapi tidak punya uang untuk ke dokter, sehingga Sari harus mengirimkan uang 200.000 hasil jualannya agar Rian bisa beli obat pereda nyeri. Bohong, desis Sari. Bibirnya mulai bergetar hebat. Kamu bohong. Yah, kamu bilang kamu susah di sana. Kamu bilang kamu makan mie instan setiap hari. Sari merasa mual. Perutnya bergejolak hebat melihat bukti-bukti kemewahan itu. Uang 28 juta untuk sebuah tas? Jumlah itu bisa digunakan untuk merenovasi rumah mereka yang hampir roboh. Bisa untuk biaya sekolah Budi sampai lulus SMA. Dan Rian menghabiskannya dalam sekejap mata untuk wanita lain. Sementara Sari di sini harus berdebat dengan pembeli hanya demi untung 500 rupiah. Namun, hantaman paling keras belum tiba. Di dasar kotak, ada sebuah bingkai foto kecil yang terbalik. Sari membalikannya dengan jari yang terasa dingin seperti es. Foto itu memperlihatkan Rian sedang menggendong seorang bayi yang masih merah. Bayi itu dibalut kain bedong mahal berwarna biru muda. Di samping Rian, wanita itu, Monica, tersenyum lemah tapi bahagia, berbaring di ranjang rumah sakit yang terlihat seperti kamar VIP hotel.
Tetapi bukan bayi itu yang membuat dunia Sari runtuh sepenuhnya. Bukan pula senyum Rian yang terlihat begitu bangga menjadi ayah baru. Melainkan latar belakang foto tersebut. Di jendela kamar rumah sakit yang besar itu, terlihat jelas pemandangan kota di luar. Ada sebuah tugu yang sangat ikonik, menjulang tinggi dengan puncak emas berbentuk lidah api. Monumen Nasional. Jakarta. Sari membeku. Waktu seolah berhenti berputar. Otaknya yang sederhana namun tajam segera menyusun potongan-potongan fakta itu menjadi sebuah kebenaran yang mengerikan. Selama ini, Rian bilang dia di Korea. Dia bilang dia kedinginan saat musim salju. Dia bilang dia kepanasan saat musim panas di pabrik Daegu. Dia mengeluh tentang makanan kimchi yang asam. Dia mengeluh tentang bahasa yang sulit dimengerti. Tapi foto itu tidak bisa berbohong. Monas tidak ada di Korea. Monas ada di Jakarta. Hanya beberapa jam perjalanan dari desa mereka. Rian tidak pernah pergi ke Korea. Sari menjatuhkan bingkai foto itu ke meja. Suara prakaca yang retak memecah kesunyian. Bersamaan dengan retaknya kaca bingkai itu, retak pula pertahanan Sari. Jeritan yang tertahan di tenggorokannya akhirnya meledak. Jahat, kamu jahat, Rian. Sari meraung. Ia memukuli dadanya sendiri yang terasa nyeri luar biasa. Rasa sakit dikhianati jauh lebih perih daripada disayat sembilu. 3 tahun ia menunggu dengan setia. 3 tahun ia makan nasi dengan garam demi menabung. 3 tahun ia menelan hinaan tetangga yang mengejek suaminya gagal. 3 tahun ia membesarkan anak-anak sendirian dengan dongeng tentang ayah pahlawan yang sedang berjuang di negeri orang. Ternyata, pahlawan itu adalah pengkhianat. Suaminya bukan sedang berjuang demi keluarga, melainkan sedang membangun surga duniawi dengan wanita lain di kota seberang pulau. Ia tidak pernah meninggalkan Indonesia. Ia hanya meninggalkan Sari dan anak-anaknya. Segala kejanggalan selama ini terjawab sudah. Kenapa Rian tidak pernah mau video call? Karena takut ketahuan latar belakangnya bukan Korea. Kenapa Rian sering telat kirim uang? Bukan karena potongan agen, tapi karena uangnya habis untuk memanjakan istri barunya. Kenapa Rian tidak pulang? Karena dia sudah punya rumah tangga lain yang lebih nyaman. Sari menangis terseduh-seduh, menumpahkan segala kepahitan hidupnya di atas meja makan yang menjadi saksi bisu kehancuran rumah tangganya. Air matanya membasahi foto Rian yang sedang tersenyum bahagia dengan keluarga barunya. Namun, di tengah badai tangis itu, ada sesuatu yang perlahan bangkit dalam diri Sari. Rasa sakit itu perlahan berubah bentuk. Dari kesedihan yang melumpuhkan, menjadi amarah yang membara. Sari menatap wajah Rian di foto itu sekali lagi. Wajah pria yang telah mempermainkan hidupnya dan menelantarkan anak-anaknya. Ia menghapus air matanya dengan kasar. Ia bukan lagi Sari yang lemah dan penurut. Ia bukan lagi istri bodoh yang bisa dibohongi dengan alasan, potongan agen. Sari mengambil foto bayi dengan latar belakang Monas itu. Ia meremas ujungnya dengan kuat. Kamu pikir kamu bisa hidup tenang di atas penderitaanku dan anak-anak, Mas? Gumam Sari dengan suara serak yang penuh ancaman. Kamu salah orang. Aku akan cari kamu. Aku akan temukan kamu, Rian. Dan aku pastikan, sandiwaramu ini berakhir. Di dalam kotak itu, terselip sebuah kartu nama kecil yang terjatuh dari tumpukan struk. Kartu nama sebuah catering mewah atau event organizer yang mungkin mengurus pesta mereka. Di sana tertera alamat lengkap sebuah perumahan elit di Jakarta Selatan. Itu kuncinya. Itu petunjuknya. Sari berdiri. Kakinya masih gemetar. Tapi hatinya sudah bulat sekeras baja. Ia berjalan ke lemari, mengambil celengan plastik berbentuk ayam milik Budi dan Sinta, serta kotak perhiasan kecil peninggalan ibunya yang berisi satu-satunya cincin emas yang tersisa. Ia harus pergi. Ia harus menyeberangi pulau. Bukan untuk menjemput suami tercinta, melainkan untuk menagih hutang rasa sakit yang sudah ditumpuk selama 3 tahun. Sari telah menemukan kebenaran yang menyakitkan. Kini, dengan bermodalkan alamat di kartu nama dan sisa harta terakhirnya, ia bersiap untuk menyerang balik. Pagi itu, langit di atas desa tampak labu, seolah turut merasakan beratnya langkah kaki Sari. Ia berdiri di depan toko emas,
Sinar Jaya, di pusat kecamatan. Satu-satunya toko emas yang buka di jam sepagi ini. Di tangannya, tergenggam sebuah cincin emas 2 gram. Satu-satunya perhiasan yang tersisa dari masa lalu. Peninggalan almarhumah ibunya yang sedianya akan ia wariskan untuk Sinta kelak. Namun, keadaan memaksanya untuk melepaskan benda berharga itu. Sari menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Ia tidak punya pilihan lain. Uang tabungannya di bawah kasur sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari, dan ia butuh modal yang cukup untuk berangkat ke Jakarta. Bukan untuk merantau, melainkan untuk sebuah misi yang jauh lebih penting daripada mencari uang, mencari keadilan. 2 gram ya, Mbak. Emas tua. Potongannya 10% karena suratnya agak lecek. Ucap pemilik toko tanpa basa-basi, meletakkan beberapa lembar uang ratusan ribu di atas etalase kaca. Sari mengangguk lemah. Ia tidak berminat menawar. Pikirannya sudah melayang jauh ke alamat yang tertera di kartu nama yang ia temukan dalam paket misterius itu. Jalan Anggrek Mas V nomor 88, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Sebuah alamat yang terdengar begitu asing dan menakutkan bagi wanita desa seperti dirinya. Namun sekaligus menjadi magnet yang menariknya untuk segera bergerak. Setelah mendapatkan uang, Sari bergegas pulang. Ia menemui orang tuanya, ayah dan ibunya yang sudah sepuh, untuk menitipkan Budi dan Sinta. Ini adalah bagian tersulit. Bagaimana ia harus menjelaskan kepergiannya yang mendadak tanpa membuat orang tua dan anak-anaknya khawatir? Bu, Pak, Sari harus ke kota sebentar. Ada panggilan kerja mendadak dari teman lama. Katanya butuh bantuan buat masak di catering besar. Bohong Sari. Lidahnya terasa keluh. Namun ia harus melakukannya. Ia tidak mungkin mengatakan bahwa ia pergi untuk melabrak Rian. Orang tuanya punya riwayat jantung. Kabar seperti itu bisa membunuh mereka seketika. Ibunya menatap Sari dengan pandangan curiga namun penuh kasih. Kok mendadak sekali? Enduk, kamu sehat? Mukamu pucat. Sari sehat, Bu. Cuma kurang tidur karena mikirin pesanan kue kemarin. Tolong jaga Budi sama Sinta ya, Bu. Sari janji nggak akan lama. Paling cuma 3 atau 4 hari. Jawab Sari sambil mencium tangan ibunya yang keriput. Budi dan Sinta sedang asyik bermain di halaman saat Sari berpamitan. Ia memeluk kedua buah hatinya itu erat-erat. Menghirup aroma keringat dan matahari dari tubuh mungil mereka. Ibu mau kemana? Tanya Budi polos. Ibu mau cari uang sebentar ya, Nak. Kalian jangan nakal sama kakek dan nenek. Kalau ibu pulang, ibu bawakan mainan. Bisik Sari, menahan air mata agar tidak jatuh. Dalam hati ia berjanji, ibu pergi untuk merebut kembali hak kalian. Perjalanan menuju Jakarta ditempuh dengan bus ekonomi yang panas dan penuh sesak. Sari duduk di dekat jendela, menatap sawah dan pepohonan yang berlari mundur, seolah masa lalunya sedang menjauh darinya. Di dalam tas kain lusuhnya, tersimpan baju ganti seadanya, foto bukti perselingkuhan Rian, dan sebuah tekad yang membara lebih panas dari mesin bus tua itu. Sari tiba di terminal Kampung Rambutan saat matahari sudah condong ke barat. Hiruk-pikuk Jakarta langsung menyambutnya dengan bising klakson dan polusi udara yang menyesakan. Sari merasa kecil dan terasing di tengah hutan beton ini. Ia bertanya pada beberapa orang tentang alamat di Pondok Indah. Dan tatapan mereka rata-rata meremehkan penampilannya yang sangat sederhana. Itu kawasan elit, Bu. Naik ojek saja. Kalau angkot susah masuk ke dalam kompleknya. Saran seorang pedagang asongan. Sari menuruti saran itu. Ia menyewa ojek pangkalan dengan tawar-menawar yang alot. Sepanjang perjalanan di atas motor, Sari melihat pemandangan yang semakin lama semakin kontras dengan desanya. Gedung-gedung tinggi menjulang membelah langit. Mobil-mobil mengkilap berseliweran, dan lampu-lampu jalan mulai menyala terang benderang. Ketika motor ojek mulai memasuki kawasan perumahan Pondok Indah, Sari ternganga. Rumah-rumah di sini bukan sekadar tempat tinggal, melainkan istana. Pagar-pagar tinggi yang kokoh, taman-taman yang terawat rapi, dan satpam yang berjaga di setiap pos. Jantung Sari berdegup kencang. Di sinikah suaminya tinggal? Di tempat semewah ini? Sementara ia dan anak-anaknya tidur beralaskan tikar tipis jika hujan bocor?
Nomor 88. Nah, ini dia, Bu. Tukang ojek berhenti di depan sebuah rumah berlantai 2 dengan arsitektur Mediterania yang megah. Pagar besinya berwarna hitam dengan ukiran emas, menjulang setinggi 2 meter, menutupi sebagian besar pandangan ke dalam. Sari turun dari motor dengan kaki gemetar. Ia membayar tukang ojek itu lalu berdiri mematung di seberang jalan, bersembunyi di balik pohon besar agar tidak terlihat oleh satpam rumah itu. Rumah itu tampak sedang sibuk. Ada janur kuning melengkung di dekat gerbang, tapi bukan tanda pernikahan, melainkan hiasan pesta ulang tahun. Lampu-lampu hias melilit pilar-pilar rumah. Beberapa mobil mewah mulai berdatangan, menurunkan tamu-tamu berpakaian necis. Mata Sari menyapu halaman rumah yang luas itu. Dan di sanalah ia melihatnya. Terparkir gagah di samping sebuah mobil sedan merah. Sebuah SUV hitam mengkilap. Sari mengenali plat nomornya dari foto yang dikirimkan dalam paket misterius itu. Itu mobil Rian. Mobil yang dibeli dengan uang yang seharusnya menjadi hak Budi dan Sinta. Hati Sari terasa seperti diremas tangan tak kasat mata. Ia melihat bayangan dirinya di kaca spion sebuah motor yang parkir tak jauh darinya. Wajah kusam, kerudung yang sudah pudar warnanya, dan sandal jepit yang tipis. Ia sadar, jika ia masuk sekarang dengan penampilan seperti ini, ia akan langsung diusir oleh satpam sebelum sempat bertemu Rian. Ia akan dianggap pengemis. Sari mundur perlahan. Ia tidak boleh gegabah. Ia butuh rencana. Matanya menangkap sebuah mobil box bertuliskan, Cahaya Catering, yang baru saja parkir di pintu samping rumah mewah itu. Beberapa petugas berseragam oranye turun sambil menggotong peralatan makan. Sebuah ide gila melintas di benak Sari. Ia harus masuk ke sana, bukan sebagai tamu, tapi sebagai bayangan yang tak terlihat. Sari merogoh tasnya, mengambil sisa uang hasil jual cincin. Ia berjalan mendekati warung kelontong kecil di ujung jalan komplek. Bu, numpang tanya, di sini ada tempat mandi umum atau masjid? Saya mau ganti baju. Tanya Sari pada pemilik warung. Setelah membersihkan diri di toilet masjid terdekat dan mengganti bajunya dengan kemeja putih polos yang ia bawa, baju terbaik yang ia miliki, meski agak kekecilan, Sari melangkah kembali ke arah rumah itu dengan tatapan yang berbeda. Tidak ada lagi keraguan. Yang ada hanyalah dinginnya dendam seorang istri yang dikhianati. Ia berjalan menuju pintu samping tempat mobil catering tadi parkir, siap menyusup ke dalam kandang singa. Kesibukan di area dapur dan pintu samping rumah mewah itu menjadi keuntungan bagi Sari. Para petugas catering tampak kewalahan. Tumpukan piring kotor mulai menggunung, dan beberapa pelayan tampak berlarian panik karena kekurangan tenaga untuk membawa nampan minuman ke area taman belakang tempat pesta berlangsung. Sari melihat seorang ibu-ibu parubaya yang sepertinya koordinator catering sedang memarahi anak buahnya. Cepat sedikit. Tamu VIP sudah datang semua. Minumannya mana? Kurang orang nih kita. Dengan memberanikan diri, Sari mendekat. Permisi, Bu. Saya dengar Ibu butuh bantuan? Saya biasa bantu-bantu di dapur. Saya bisa cuci piring atau bawa nampan. Kebetulan saya lagi cari kerjaan harian. Ibu koordinator itu menatap Sari dari ujung kaki ke ujung kepala. Kemeja putih Sari memang sederhana, tapi bersih. Wajah Sari yang polos khas orang desa membuatnya terlihat tidak berbahaya. Dalam situasi darurat seperti ini, ia tidak punya banyak pilihan. Kamu bisa kerja cepat? Nggak pecahin barang? Tanyanya ketus. Bisa, Bu. Saya sudah biasa kerja berat. Jawab Sari mantap. Ya sudah, kamu masuk. Pakai celemek itu yang digantungan. Tugas kamu bawa nampan minuman kosong dari taman ke dapur. Sama pungut piring kotor. Jangan ajak ngobrol tamu. Mengerti? Mengerti, Bu. Sari mengenakan celemek catering itu. Jantungnya berpacu seirama dengan langkah kakinya saat ia melangkah masuk melewati lorong dapur menuju area taman belakang. Begitu ia menginjakan kaki di area pesta, kemewahan yang menyilaukan mata langsung menyambutnya. Lampu-lampu kristal tergantung indah di pepohonan. Meja-meja bundar ditata apik dengan taplak sutra. Aroma daging panggang dan parfum mahal memenuhi udara.
Musik jazz mengalun lembut dari sebuah band yang bermain di sudut taman. Orang-orang tertawa renyah. Gelas-gelas berdenting. Ini adalah dunia yang sangat jauh berbeda dari dunia Sari. Dunia di mana uang Rp500 tidak berharga. Sementara di tangan Sari, uang itu sangat berarti. Sari menundukkan kepalanya, menyembunyikan wajahnya di balik nampan yang ia bawa, sambil matanya liar mencari sosok Rian. Ia berjalan perlahan di antara para tamu, berpura-pura mengambil gelas kosong. Sayang, coba lihat ini, kadonya bagus banget. Terdengar suara manja seorang wanita. Sari menoleh sedikit. Di tengah kerumunan, berdiri Monica. Wanita itu jauh lebih cantik aslinya daripada di foto. Ia mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Rambutnya ditata sanggul modern. Di lehernya melingkar kalung berlian yang berkilauan ditimpa cahaya lampu. Dan di sebelahnya, berdiri Rian. Darah Sari serasa mendidih melihat suaminya. Rian tampak sangat berbeda. Tubuhnya lebih berisi, kulitnya bersih dan wangi. Ia mengenakan setelan jas abu-abu metalik yang pas di badan. Rambutnya dipotong gaya masa kini dengan pomade yang klimis. Ia sedang tertawa, memegang pinggang Monica dengan mesra, sambil menyalami tamu-tamu lain. Tidak ada jejak, Rian si buruh pabrik Korea, yang menderita di sana. Yang ada adalah, Rian si pengusaha sukses. Sari menahan diri untuk tidak melempar nampan di tangannya ke wajah Rian. Sabar, Sari. Tunggu saat yang tepat. Batinnya berteriak. Sari bergerak perlahan mendekati meja tempat Rian dan beberapa pria lain sedang berkumpul sambil merokok dan memegang gelas wine. Ia berpura-pura membersihkan meja di sebelah mereka, memasang telinga lebar-lebar. Hebat kamu, Yan. Bisnis ekspormu makin lancar ya sepertinya. Sampai bisa beli rumah di Pondok Indah begini dalam 3 tahun. Puji salah seorang teman Rian, pria gemuk berkacamata. Rian tertawa. Tawa yang dulu sangat Sari rindukan, kini terdengar seperti suara iblis di telinganya. Ah, biasa saja, bro. Rezeki anak istri. Namanya juga usaha. Kuncinya kerja keras dan pintar cari peluang. Istri kamu, Monica, juga cantik banget. Beruntung banget kamu. Dulu katanya kamu lajang lama ya sebelum ketemu Monica. Tanya teman yang lain. Tangan Sari yang sedang mengelap meja berhenti bergerak. Ia menunggu jawaban Rian. Iya, jawab Rian enteng, tanpa beban sedikit pun. Gue memang selektif banget. Gue nggak mau asal pilih. Sebelum ketemu Monica, gue fokus bangun karir dulu. Pas sudah mapan, baru berani melamar anak orang kaya. Hahaha. Kebohongan itu meluncur begitu mulus dari mulutnya. Sari meremas kain lap di tangannya hingga buku-bukunya memutih. Lajang? Selektif? Lalu aku siapa? Budi dan Sinta siapa? Sampah? Tapi, Yan, sela teman yang lain. Gue denger gosip dari anak-anak kampung halaman lu. Katanya lu pernah nikah di desa? Bener nggak sih? Suasana hening sejenak. Sari menahan napas. Ini saatnya kejujuran, pikirnya. Namun harapan itu sia-sia. Rian mendengus meremehkan, lalu menyesap minumannya. Ah, itu kesalahan masa lalu, bro. Biasa. Zaman muda. Bodoh. Cewek kampung yang gak tahu diri. Gue cuma kasihan sama dia dulu. Keluarganya miskin. Banyak utang. Gue bantu-bantu dikit. Malah ngelunjak minta dinikahin. Ujung-ujungnya cuma jadi benalu. Kerjanya cuma minta duit. Minta duit terus. Padahal gue di sini kerja banting tulang. Makanya gue tinggalin. Gak level lah sama kehidupan gue sekarang. Benalu. Cewek kampung gak tahu diri. Gak level. Kata-kata itu menghujam jantung Sari lebih tajam dari pisau belati manapun. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya mendesak keluar. Namun kali ini bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kemarahan yang memuncak. Panas. Membakar. Sari ingat bagaimana ia bangun jam 2 pagi untuk membuat kue. Ia ingat bagaimana ia rela makan nasi sisa agar anak-anak bisa makan telur. Ia ingat bagaimana ia menjual cincin ibunya demi bisa sampai ke sini. Dan Rian menyebutnya benalu?
Rian melanjutkan bualannya. Untungnya gue ketemu Monica. Dia wanita berkelas, pinter, dan yang paling penting, dia dan keluarganya yang modalin bisnis gue awal-awal sampai gue bisa sukses kayak gini. Monica itu penyelamat gue dari cewek kampung itu. Sari tidak bisa menahan diri lagi. Cukup sudah. Sandiwara ini harus diakhiri sekarang juga. Ia meletakkan nampan kotor itu dengan kasar di atas meja, menimbulkan suara brak yang cukup keras hingga membuat Rian dan teman-temannya terlonjak kaget. Minuman di gelas mereka tumpah sedikit. Hei, pelayan! Hati-hati dong kalau kerja. Kamu mau saya pecat? Bentak Rian dengan wajah merah padam. Matanya melotot ke arah pelayan yang berani mengganggu percakapannya. Pelayan itu perlahan mengangkat wajahnya. Ia melepas masker yang menutupi separuh wajahnya, lalu menatap lurus tepat ke manik mata Rian. Mata Rian membelalak. Wajahnya yang merah padam seketika berubah pucat pasi, seolah darah di tubuhnya tersedot habis. Gelas di tangannya terlepas, jatuh ke lantai marmer dan pecah berkeping-keping. Sari, gumam Rian terbata-bata. Suaranya hampir tak terdengar, seperti tikus yang terperangkap. Sari tersenyum, senyuman yang dingin dan mengerikan. Halo, Mas Rian. Apa kabar? Katanya lagi kerja keras di Korea? Kok Korea panas banget ya sampai kamu keringetan begitu lihat? Benalu, ini datang. Keheningan seketika menyelimuti lingkaran kecil itu. Teman-teman Rian saling pandang bingung. Musik masih mengalun, tamu lain masih tertawa. Tapi bagi Rian, dunia baru saja runtuh menimpa kepalanya. Istri yang ia pikir bodoh dan penurut itu kini berdiri di hadapannya, di tengah istana kebohongannya, siap untuk membakar semuanya hingga menjadi abu. Rian tertangkap basah. Pesta mewah itu akan segera berubah menjadi arena pengadilan bagi sang pengkhianat. Bagaimana reaksi Monica saat mengetahui keberadaan Sari? Suara pecahan gelas kristal yang jatuh ke lantai marmer itu seolah menjadi lonceng pembuka bagi sebuah pertunjukan drama yang sesungguhnya. Musik jazz yang semula mengalun lembut perlahan berhenti, karena para pemain band di sudut taman menyadari adanya ketegangan yang tidak biasa di meja VIP. Para tamu undangan yang berada di sekitar meja Rian mulai menoleh, berbisik-bisik penasaran melihat seorang pelayan catering berani menatap tuan rumah dengan sorot mata yang begitu tajam. Rian berdiri mematung. Wajahnya yang tadi merah padam karena marah kini memucat seperti mayat. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara, berusaha merangkai kata penyangkalan, namun lidahnya keluh. Sosok di depannya ini terlalu nyata untuk dianggap hantu. Itu Sari, istrinya, ibu dari anak-anaknya yang ia telantarkan di kampung. Sari, desis Rian lagi, kali ini dengan nada ketakutan yang nyata. Kenapa kamu bisa ada di sini? Kenapa, Mas? Kaget. Sari menjawab dengan suara tenang, namun setiap katanya terdengar menekan dan penuh wibawa. Ia melepas celemek catering yang kotor itu dan melemparnya ke lantai, tepat di dekat sepatu mengkilap Rian. Kamu kaget karena, Benalu, yang kamu ceritakan tadi ternyata punya kaki untuk menyusulmu sampai ke istanamu ini. Rian panik. Ia melihat sekeliling. Teman-temannya menatapnya dengan pandangan bertanya-tanya. Reputasinya sebagai pengusaha muda yang sukses dan lajang sedang dipertaruhkan. Otak liciknya bekerja cepat. Ia harus menyingkirkan Sari sebelum Monica datang, sebelum semuanya hancur. Satpam, keamanan, teriak Rian tiba-tiba. Suaranya melengking sumbang. Ia menunjuk wajah Sari dengan jari gemetar. Tolong bawa wanita gila ini keluar. Dia orang gila. Dia menyusup masuk mau minta sumbangan dan mengacaukan pesta. Cepat bawa dia pergi. Dua orang satpam bertubuh kekar yang berjaga di pinggir taman segera berlari mendekat. Sari tidak bergeming sedikit pun. Ia berdiri tegak, menatap Rian dengan tatapan jijik yang mendalam. Jangan sentuh aku, bentak Sari ketika seorang satpam hendak memegang lengannya. Suaranya lantang menggelegar, membuat langkah satpam itu terhenti. Sari kemudian menatap Rian kembali. Kamu mau mengusirku, Mas? Kamu sebut aku orang gila? Setelah 3 tahun aku menunggumu, merawat anak-anakmu, dan membayar utang-utang keluargamu, ini balasanmu.
Keributan itu akhirnya memancing perhatian Monica. Wanita cantik bergaun merah marun itu membelah kerumunan tamu dengan wajah bingung bercampur kesal. "Ada apa ini, sayang?" tanya Monica sambil memegang lengan Rian. Ia menatap Sari dengan pandangan merendahkan, melihat pakaian Sari yang kusam dan wajahnya yang tanpa riasan. "Siapa perempuan kumal ini? Kenapa dia bikin keributan di pesta ulang tahun kita?" Rian tampak semakin gugup. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bercucuran di pelipisnya. "Bukan siapa-siapa, Mon. Ini cuma orang gila dari kampung yang ngaku-ngaku kenal aku. Jangan didengerin. Ayo kita masuk ke dalam saja." Rian mencoba menarik Monica menjauh, tapi Sari dengan sigap melangkah maju, memotong jalan mereka. "Perkenalkan, Nyonya Monica," ucap Sari dengan suara lantang yang sengaja dikeraskan agar semua tamu bisa mendengar. "Saya Sari, istri sah Rian. Ibu dari 2 anak kandung Rian yang sekarang sedang kelaparan di desa sementara ayahnya berpesta pora di sini." Monica terdiam. Matanya membelalak menatap Rian, lalu beralih ke Sari, dan kembali ke Rian. "Apa? Istri sah? Rian, apa maksudnya ini? Kamu bilang kamu lajang. Kamu bilang istrimu sudah meninggal 5 tahun lalu karena sakit." "Dia bohong, Mon. Sumpah, dia bohong. Dia cuma penipu yang mau memeras kita." Rian berteriak histeris, berusaha menutupi kebohongannya yang mulai terkelupas. "Aku nggak kenal dia. Usir dia." Sari tertawa getir. "Nggak kenal?" Sari merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan ponsel bututnya yang layarnya retak. Jempolnya menari cepat di atas layar, mencari sebuah file rekaman suara yang sudah ia siapkan. Ia menaikkan volume ponsel itu sampai maksimal. Lalu, di tengah keheningan ratusan tamu yang menunggu kelanjutan drama itu, Sari mendekatkan ponselnya ke arah mikrofon milik band yang kebetulan berdiri tak jauh darinya. Suara cempreng dari pengeras suara memenuhi seluruh taman mewah itu. "Halo, Bu? Aduh, Bu, tolongin ayah dong. Ayah lagi sakit gigi banget di sini. Pipi bengkak semua. Kirimin pulsa 20.000 aja. Bu, ayah kehabisan pulsa buat nelpon mandor minta izin. Sama kalau ada uang sisa belanja. Transferin 50.000 ya buat beli obat nyeri di warung. Di sini dingin banget. Bu, ayah sengsara tolong ya, Bu." Itu suara Rian. Jelas sekali itu suara Rian. Tapi nadanya begitu memelas, menyedihkan, dan penuh kepalsuan. Rekaman itu berakhir. Hening mencekam. Semua mata kini tertuju pada Rian yang berdiri dengan lutut gemetar. Pria gagah berjas mahal itu baru saja terdengar mengemis uang 50.000 rupiah kepada wanita yang ia sebut Benalu. "Itu rekaman sebulan yang lalu," ucap Sari datar, memecah keheningan. "Saat itu kamu sedang liburan ke Bali sama Monica, kan? Kamu bilang kamu sakit gigi di pabrik Korea. Kamu minta uang 50.000 dari hasil jualan kueku. Padahal di saat yang sama, kamu belikan tas seharga 28 juta untuk wanita di sebelahmu itu." Sari mengeluarkan bundel foto dan struk belanja dari balik bajunya, lalu melemparkannya ke udara. Foto-foto itu berhamburan jatuh di sekitar kaki Monica. Foto pernikahan Sari dan Rian di kawah desa yang sederhana, foto Rian menggendong Budi saat bayi, dan struk-struk belanja barang mewah dengan tanggal yang sama saat Rian mengaku sedang tidak punya uang. Monica memungut salah satu foto. Foto pernikahan. Wajah pria di foto itu jelas Rian, meski terlihat lebih muda dan kurus. Wajahnya bersebelahan dengan Sari. Wajah Monica memerah padam karena amarah. Ia merasa tertipu mentah-mentah. Ia bukan pelakor yang sengaja merusak rumah tangga orang. Ia adalah korban manipulasi Rian yang mengaku sebagai bujangan sukses. Selama ini, Monica lah yang memodali gaya hidup Rian, memberinya pekerjaan di perusahaan ayahnya, dan memberinya fasilitas mewah karena mengira Rian adalah pria mapan yang mandiri. "Rian." Suara Monica bergetar menahan murka. "Jadi selama ini, mobil itu, jam tangan itu, semua uang yang kamu pakai untuk bisnis yang katanya rugi terus itu. Kamu bohong soal semuanya? Kamu bukan pengusaha batu bara? Kamu cuma..."
Kamu cuma penumpang gelap di hidupku. Rian mencoba meraih tangan Monica. Dengerin penjelasanku dulu, Mon. Aku bisa jelasin. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi mulus Rian. Tapi bukan dari Monica. Sari melangkah maju selangkah lagi setelah mengayunkan tangannya. Telapak tangannya terasa panas. Tapi hatinya jauh lebih puas. Ia menatap mata suaminya lekat-lekat. Tidak ada air mata di pipi Sari. Air matanya sudah kering di desa. Tamparan itu untuk setiap kebohongan yang kamu kasih ke anak-anakmu, ucap Sari dingin. Sari kemudian mengeluarkan sebuah amplop coklat besar dari tasnya. Ia menjejalkannya ke dada Rian dengan kasar. Dan ini, surat gugatan cerai. Aku sudah urus semuanya lewat bantuan Pak RT sebelum kesini. Tanda tangani. Aku tidak butuh hartamu. Aku tidak butuh uang harammu. Aku cuma mau hak asuh anak-anak jatuh ke tanganku sepenuhnya. Dan kamu tidak punya hak lagi untuk menyebut dirimu ayah mereka. Sari membalikkan badan, menatap Monica sekilas. Maaf pestanya jadi berantakan, Nyonya. Tapi percayalah, Nyonya beruntung tahu sekarang. Laki-laki yang bisa membuang istri dan anaknya demi harta, suatu saat juga akan membuang Nyonya kalau Nyonya bangkrut. Tanpa menunggu jawaban, Sari melangkah pergi membelah kerumunan tamu yang ternganga. Ia berjalan dengan kepala tegak. Ia datang sebagai istri yang teraniaya. Namun ia pulang sebagai wanita merdeka. Langkah kakinya terasa ringan, seolah beban ribuan ton baru saja diangkat dari pundaknya. Di belakangnya, ia mendengar suara teriakan histeris Monica dan suara barang-barang dibanting. Pesta itu hancur. Begitu juga dengan hidup Rian. Malam itu menjadi malam terpanjang bagi Rian. Setelah Sari pergi meninggalkan kekacauan di taman, kemurkaan Monica meledak tanpa ampun. Di hadapan ratusan kolega bisnis dan teman-teman sosialitanya, Monica merasa dipermalukan hingga ke ubun-ubun. Keluar! Keluar kamu dari rumahku sekarang juga! Teriak Monica sambil melemparkan koper berisi baju-baju Rian dari lantai 2. Koper itu terbuka saat menghantam lantai marmer, memuntahkan isinya kemana-mana. Mon! Tolong! Mon! Jangan begini. Kita bisa bicarakan baik-baik. Aku cinta sama kamu, Mon. Rian memohon, bersimpuh di kaki Monica. Hilang sudah wibawanya. Ia tampak menyedihkan. Monica menendang bahu Rian hingga terjengkang. Cinta? Kamu cinta hartaku. Kamu bohong soal identitasmu. Kamu memalsukan buku nikah lajang. Kamu menipu ayahku soal modal bisnis. Kamu pikir aku bodoh? Mulai detik ini, semua fasilitas ditarik. Mobil, kartu kredit, jam tangan, kembalikan semua. Itu semua uangku. Malam itu juga, Rian diusir hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Ia tidak punya uang sepeser pun karena semua akses keuangannya dipegang dan diblokir oleh Monica. Ponsel canggihnya dirampas. Rian berjalan terseok-seok keluar dari komplek Pondok Indah. Dihina oleh satpam yang dulu selalu membungkuk hormat padanya. Hujan turun deras, seolah langit ikut meludahi nasibnya. Ia yang beberapa jam lalu adalah raja pesta, kini menjadi gelandangan di trotoar Jakarta yang dingin. 6 bulan berlalu. Di desa, kehidupan Sari berubah 180 derajat. Kisah keberaniannya melabrak suami di Jakarta menyebar dari mulut ke mulut. Bahkan sempat viral di media sosial lokal karena ada tamu undangan yang merekam kejadian itu. Namun, Sari tidak menjadikan itu sebagai ajang mencari sensasi. Ia menggunakan momentum itu untuk bangkit. Banyak orang bersimpati dan memesan catering padanya. Sari yang memang pandai memasak, kini tidak lagi berjualan kue di pasar becek. Ia membuka usaha, dapur Bu Sari, di rumahnya. Pesanan nasi kotak, tumpeng, dan kue hantaran membludak setiap hari. Ia mempekerjakan tetangga-tetangganya, termasuk ibu-ibu yang dulu suka menggunjingnya. Rumah gubuknya kini sedang direnovasi. Dinding batako sudah diplester halus dan dicat warna krem yang sejuk. Atap seng yang bocor sudah diganti genteng tanah liat yang kokoh. Sertifikat tanah orang tuanya sudah ditebus kembali. Budi dan Sinta kini bisa sekolah dengan sepatu baru dan tas yang bagus. Wajah Sari terlihat lebih segar, berisi,
dan selalu tersenyum. Aura kecantikannya yang dulu tertutup penderitaan kini bersinar kembali. Suatu sore yang cerah, sebuah angkot berhenti di depan rumah Sari yang baru. Seorang pria kurus, dekil, dengan rambut gondrong tak terurus turun dari angkot. Ia mengenakan kaos partai yang sudah sobek di bagian ketiak dan celana jeans yang kumal. Pria itu menatap rumah Sari dengan pandangan nanar. Itu Rian. Setelah diusir Monica, Rian sempat mencoba bertahan hidup di Jakarta, tapi tanpa ijazah tinggi dan tanpa koneksi, karena semua teman kayanya menjauh setelah tahu kedoknya. Ia hanya bisa menjadi kuli panggul di pasar. Ia tidur di emperan toko. Akhirnya, karena tidak kuat lagi, ia memutuskan pulang kampung dengan menumpang truk sayur, berharap Sari masih mau menerimanya. Rian melangkah ragu memasuki halaman rumah. Ia melihat Sinta sedang bermain boneka di teras. "Sinta!" panggil Rian lirih. Sinta menoleh. Bocah itu mengerutkan kening, tidak mengenali sosok gembel di depannya. "Siapa ya?" "Ini Bapak." "Nak, Bapak pulang," ucap Rian dengan mata berkaca-kaca, merentangkan tangan ingin memeluk. Sinta mundur ketakutan. "Bukan. Bapakku kerja di Korea. Kamu orang gila." Sinta berlari masuk ke dalam rumah sambil berteriak memanggil ibunya. "Ibu, ada orang gila di depan." Sari keluar dari dapur sambil mengelap tangannya di celemek bersih. Ia tertegun sejenak melihat sosok pria di halaman rumahnya. Butuh beberapa detik baginya untuk mengenali bahwa pria kurus kering berbau apek itu adalah mantan suaminya yang dulu begitu sombong. "Sari, Dik Sari." Rian bersimpuh di tanah. "Maafkan aku. Aku salah. Aku hilaf. Monica jahat. Dia usir aku. Aku sadar sekarang. Cuma kamu istri yang paling baik. Izinkan aku kembali. Sari, demi anak-anak." Sari menatap Rian tanpa emosi. Tidak ada lagi rasa benci. Yang ada hanya rasa kasihan seperti melihat kucing yang sekarat. Hatinya sudah mati untuk pria ini. "Maaf, Mas. Tidak ada tempat untukmu di sini," jawab Sari tenang. "Anak-anak sudah bahagia. Mereka sudah lupa punya bapak yang tega menelantarkan mereka demi wanita lain. Tapi aku bapaknya. Aku berhak tinggal di sini. Ini rumahku juga." Rian mulai meninggikan suara. Tabiat aslinya yang manipulatif muncul kembali karena panik. "Rumah ini dibangun dengan keringatku dan doa orang tuaku. Tidak ada sepeser pun uangmu di sini. Uangmu habis untuk foya-foya di Jakarta," balas Sari tegas. "Pergilah, sebelum warga melihat dan mengusirmu paksa. Kamu tahu kan betapa bencinya warga sini sama kamu." Belum sempat Rian menjawab, suara sirine mobil polisi terdengar mendekat. Mobil patroli berhenti tepat di depan pagar. 2 orang polisi turun dan menghampiri Rian. "Saudara Rian? Anda kami tangkap," ucap salah satu polisi sambil mengeluarkan borgol. Rian terbelalak. "Salah saya apa, Pak? Saya cuma mau ketemu istri saya." "Ada laporan dari Ibu Monica di Jakarta atas dugaan pemalsuan dokumen negara, penipuan, dan penggelapan dana perusahaan sebesar 2 miliar rupiah. Anda buron selama 2 bulan ini. Ikut kami ke kantor polisi." Kaki Rian lemas. Ia ambruk saat tangan besinya diborgol. Ia menatap Sari, memohon pertolongan lewat matanya. "Sari, tolong aku." Sari hanya menggeleng pelan, lalu membalikan badan masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Ia memeluk Sinta dan Budi yang mengintip dari balik jendela. Dari balik kaca, mereka melihat Rian diseret masuk ke mobil polisi, disaksikan oleh tetangga-tetangga yang bersorak mencemooh. Karma telah datang menjemput, lunas dan tuntas. Rian membayar keserakahannya dengan kebebasannya, sementara Sari, sang istri yang dulu dihina, kini berdiri tegak sebagai wanita mandiri yang memenangkan kehidupan. Langit sore itu berwarna jingga kemerahan, seindah harapan baru yang terbentang di depan Sari dan anak-anaknya. Tidak ada lagi dusta, tidak ada lagi air mata. Yang ada hanya kedamaian. Tam-yan, 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 tam-yan.